Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Lina Anissa Nasution, S.Kep Nurse M.Kep. Saya merupakan dosen tetap di program studi profesi nurse, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Mata kuliah ini sesuai dengan kepakaran saya, yaitu keperawatan maternitas dan kesehatan perempuan, khususnya pada perawatan penyakit kronis pada perempuan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program sarjana keperawatan semester 5 dan berbobot 2 SKS. Diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, yaitu 14 kali pertemuan materi dan 2 pertemuan UTS dan UAS. Mata kuliah ini mempelajari tentang konsep perawatan paliatif yang meliputi pengkajian dan manajemen serta tantangannya dalam menerapkan perawatan paliatif, baik dari segi fisik, psikologi, sosial, dan spiritual yang dialami oleh pasien dan keluarga. Kemampuan komunikasi, pendekatan dari segi spiritual, sosial, dan budaya digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul, baik secara fisik dan psikososial dengan mempertimbangkan aspek legal dan etik. Terdapat 3 capaian lulusan pembelajaran atau CPL Prodi pada mata kuliah ini. Di antaranya, mampu menjalankan asuhan keperawatan sesuai dengan Kode Etik Keperawatan Indonesia, berpikir logis, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat profesi dan klien dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan. Kedua, mampu melakukan edukasi, komunikasi, dan kolaborasi pelayanan keperawatan berdasarkan bukti ilmiah terkini. Ketiga, mampu melaksanakan pengorganisasian asuhan keperawatan dan berkoordinasi dengan tim kesehatan dengan sikap kepemimpinan untuk mencapai tujuan perawatan. Mata kuliah ini terdiri atas 11 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang tertulis dalam rencana pembelajaran semester yang telah divalidasi oleh tim pengembang kurikulum, gugus kendali mutu, dan ketua program studi. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery pada mata kuliah ini saya memberikan RPS dan materi yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada laman sistem pembelajaran online terpadu atau spot.upi.edu, serta pemberian materi yang dilakukan secara tatap muka dan interaktif untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan tentunya menggunakan beberapa media, di antaranya media presentasi, kuis interaktif dengan Quizizz dan Canva sebagai media pendukung penyampaian materi. Interaction melibatkan komunikasi interaktif antara dosen dan mahasiswa, berupa diskusi materi ataupun contoh kasus, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi diri. Yang terakhir, assessment atau penilaian pada mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu, proyek kelompok, partisipasi selama pembelajaran, sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif atau penilaian akhir melalui UTS dan UAS. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning dengan mahasiswa dihadapkan pada skenario masalah yang kompleks untuk dianalisis dan dicari solusinya melalui diskusi. Dan referensi yang saya gunakan meliputi berbagai buku referensi dan artikel ilmiah dari jurnal internasional yang memperkuat pemahaman terkait dengan evidence-based practice dalam keperawatan. Berikut ini adalah cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Iya, kita ketemu lagi di mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif. Ini pertemuan keberapa? 2. Oke, sesuai dengan RPS kita, kalau di hari ini kita akan belajar tentang perspektif keperawatan dan konsep perawatan paliatif. Fatia, apakah semua mahasiswa hadir? Sudah hadir, Bu. Sudah dilaporkan juga di... Oke, terima kasih. Jadi di 1 jam ini kita akan banyak berdiskusi terkait dengan mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan perspektif dan konsep perawatan paliatif, yang mana nanti setelah 1 jam, Ibu harap kita semua bisa mengkaji terkait dengan pertama adalah perspektif keperawatan, kemudian apa itu pengertiannya, kemudian bagaimana sejarah keperawatan paliatif di dunia dan di Indonesia,
kemudian tujuan perawatan paliatif. Yang kelima adalah prinsip dari penata laksanaan keperawatan paliatif, bentuknya, kemudian lingkupnya, serta tempat dan organisasi perawatan paliatif. Nah, kita akan mulai dengan definisinya terlebih dahulu. Sebelum dari Ibu, ada dulu dari teman-teman yang akan menyampaikan kira-kira menurut atau sepemahaman dari teman-teman sebelumnya, apa sih perawatan paliatif itu? Saya Bu. Oke, silakan Abdi. Oke, jadi perawatan paliatif adalah pelayanan kesehatan yang dipergunakan untuk meningkatkan kualitas hidup dari keluarga maupun pasien, yang dipergunakan untuk mengurangi penderitaan pasien tersebut, terutama pasien yang sudah mengalami penyakit kronis, penyakit serius atau penyakit yang sudah mengancam jiwa gitu Bu. Nah, fokus utama tujuan dari perawatan paliatif ini bukan tentang menyelamatkan nyawa pasien, tapi mengurangi penderitaan yang dialami pasien gitu. Oke, terima kasih Abdi. Ada lagi yang mau menyampaikan? Oke, sepakat semua nih? Ya, jadi kalau tadi Abdi yang menyampaikan itu sesuai dengan definisi dari WHO ya, bahwa perawatan paliatif itu adalah suatu pendekatan keperawatan yang berfokus untuk meningkatkan kualitas hidup bagi pasien. Pasien dalam hal ini adalah baik itu yang anak-anak maupun yang dewasa. Nah, pasien tersebut tidak hanya berfokus pada klien saja, tetapi juga pada keluarganya. Jadi klien kita sebelumnya kalau di keperawatan anak, maternitas, keperawatan medikal bedah, kita akan fokus pada klien saja. Tapi kalau di keperawatan paliatif, karena tadi ya outcome-nya tidak hanya ke menyembuhkan gitu ya, tetapi meningkatkan kualitas hidup. Jadi sasaran kita atau kliennya ini adalah termasuk pasien dan keluarga yang mengalami life-threatening illness atau suatu penyakit yang mengancam atau yang prognosisnya itu menyebabkan kematian. Betul. Jadi pada penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian ataupun bahkan pada penyakit kronis, maka berlakulah perawatan paliatif ini. Apa sih yang ditangani? Tadi ya. Jadi kalau tadi Abdi menyampaikan bahwa bukan ke arah menyelamatkan nyawa, tapi mengurangi penderitaan atau suffering gitu ya. Yang mana kita sudah diskusikan di momen saat public lecture kemarin terkait dengan yang ditangani ada nyeri, kemudian masalah fisik lainnya, misalnya adalah masalah kulit dan lain sebagainya, kemudian psikososial. Jadi apakah misalnya begini, seseorang yang mengalami penyakit kronis itu karena harus pulang pergi rawat inap atau rawat jalan ke rumah sakit, jadi tidak memiliki pekerjaan, iya enggak? Dan mengakibatkan permasalahan yang kaitannya dengan masalah psikososial. Kemudian yang terakhir adalah misalnya dari suatu proses penyakit ini atau penyakit kronis ini malah membuat spiritualitas atau keyakinan juga menjadi terganggu. Contohnya adalah menjadi marah gitu ya, sebagai salah satu respon emosional pada pasien dengan penyakit kronis gitu ya. Nah, itu yang ditangani oleh perawatan paliatif, bahwa tidak hanya masalah sembuh, jadi bukan ke arah kuratif lagi, tapi ke arah mengurangi nyeri, kemudian mengurangi masalah fisik, psikososial, dan spiritual. Nah, ini adalah sejarahnya. Jadi, sejarah keperawatan paliatif ini cukup unik. Jadi, adanya keperawatan paliatif ini tuh bermula dari Saunders yang jatuh cinta. Iya, relate ya dengan tontonnya. Jadi pada tahun 1948 dulu ada seorang dokter Saunders namanya. Dia jatuh cinta dengan seorang pasien Polandia yang sakit karena kanker. Jadi dokter Saunders ini tahu bahwa ternyata pada kasihnya tersebut dia mengalami penderitaan yang tidak hanya masalah fisik saja pada diagnosa penyakit kronisnya, tapi udah multidimensional di dalam hidupnya. Jadi di situ dia mengcapture bahwa
meskipun pada akhirnya adalah kekasihnya adalah meninggal, tapi dia mulai memahami bahwa tahun 1967 perawatan yang tepat gitu ya, kemudian hari-hari terakhir hidup seseorang tuh bisa dibuat lebih bahagia gitu, meskipun dengan diagnosis penyakit kronis yang mengancam nyawa. Unik ya. Dan kemudian dari situ di tahun 1987 ternyata perawatan paliatif menjadi lebih luas. Jadi tidak hanya di Inggris saja. Bahkan di sini diketahui bahwa manfaat dari perawatan paliatif tuh holistik ya, karena nggak hanya mengatasi masalah fisik saja yang justru sudah bisa dilihat bahwa seseorang yang mengalami penyakit kronis dan akhirnya akan meninggal, dia mengalami banyak masalah gitu ya. Kayak seperti yang tadi kita diskusikan, hilangnya pekerjaan. Kemudian apa lagi? Kira-kira yang terjadi pada seseorang dengan penyakit kronis yang yang terjadi pada dirinya maupun keluarganya? Oke, spiritual terganggu, kemudian kecemasan, terus harga diri rendah, betul. Terutama di kasus-kasus misalnya dengan pengambilan salah satu organ, ya enggak? Itu akan menyebabkan misalnya timbulnya masalah komplikasi atau masalah psikologis yang timbul. Kalau untuk keluarganya, kira-kira apa yang terjadi? Kehilangan, oke. Terus? Kelelahan karena? Iya betul sekali gitu ya. Dan itu jadi istilahnya, ada yang tahu? Kelelahan karena mengurus, kelelahan, ngerasa keletihan ya. Apa namanya? Caregiver burden, good. Nah itulah yang terjadi, dan di Indonesia setelah dengan semua perkembangan di tahun 1987, tapi terutama di beberapa negara maju dulu, baru di tahun 92 sampai dengan 2014 dibuatlah layanan perawatan paliatif pertama kali. Itu di Surabaya, Jawa Timur. Di tahun tersebut ada salah seorang tokoh bernama Wijaksono M. Beliau mendirikan pusat pengembangan paliatif dan bebas nyeri yang berada di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dulu saya pernah ke sana, memang para penyintas kanker di sana itu diberikan terapi multimodal. Jadi terapi modalitas, jadi tidak langsung ke farmakologi, tapi juga banyak intervensi keperawatan yang bisa digunakan untuk mengurangi nyeri, terutama ringan dan sedang. Nanti kalau misalnya sudah ke nyeri berat, itu baru diberikan farmakologi. Jadi masih ingat ya, jadi dari Saunders, kemudian dia mengembangkan, ternyata berdasarkan pengalaman pribadinya, di akhir hayat hidup kekasihnya meskipun dengan penyakit kronis itu bisa bahagia dengan perawatan paliatif. Dikembangkan terus 1987 di beberapa negara lainnya, dan di Indonesia tahun? Iya, oke. Nah kemudian yang tujuan yang keempat adalah memberikan dukungan bagi keluarga dalam menghadapi kehilangan. Seperti yang kita diskusikan sebelumnya, bahwa kalau di keperawatan paliatif, kliennya siapa saja? Good. Jadi kehilangan tentunya bukan suatu pengalaman yang menyenangkan, ya nggak? Apalagi menurut teman-teman, apakah ada perbedaan ketika seseorang misalnya atau keluarga mengetahui anggota keluarganya, misalnya ibunya, ayahnya, atau kakaknya, atau adiknya mengalami suatu penyakit kronis? Kira-kira apa yang dirasakan? Sedih. Khawatir. Oke, terus? Cemas. Kemudian takut. Nah, disitulah kenapa keperawatan paliatif itu diberikan segera setelah ketika telah didiagnosa, karena dalam mendampingi gitu ya sebagai caregiver juga keluarga memerlukan penguatan ya, dan itu merupakan salah satu tujuan dari keperawatan paliatif. Sebenarnya tidak hanya masalah kehilangan, tapi mendampingi atau menjalankan perannya sebagai caregiver, dia juga membutuhkan bantuan dari tenaga kesehatan.
Kemudian meningkatkan kualitas hidup dan aspek positif yang bisa mempengaruhi perjalanan penyakit. Betul juga terkait dengan penyakit itu juga disebabkan oleh pikiran, suasana hati, ya nggak? Dan lain sebagainya. Bayangkan ketika kita sebagai perawat bisa memberikan satu vibes yang positif kepada pasien kita, dalam hal ini adalah pasien misalnya dalam kondisi terminal pun, kita tetap ngajak bercanda gitu ya. Kemudian kita juga bisa empati atau mendengarkan ketika dia ingin menangis dan lain sebagainya. Harapannya tuh apa? Kira-kira pasien kita, ya? Good. Meringankan beban pikiran, mengurangi sedikit penderitaannya nggak? Meningkatkan kualitas hidupnya dan dia juga lebih optimis dalam menjalani semua terapi. Ada yang sudah pernah membayangkan kira-kira terapi penyakit kronis tuh gimana? Panjang, apalagi? Membutuhkan banyak biaya, good. Oke lah, treatmentnya di cover oleh asuransi kesehatan. Dalam hal ini adalah jaminan kesehatan BPJS misalnya. Tapi untuk bepergiannya tidak. Kita pasti keluarga mengalami dinamika, begitu juga dengan klien penyakit kronis juga mengalami dinamika, harus spare sekian untuk perjalanan ke rumah sakit gitu ya. Bahkan ada yang sampai putus terapi gitu karena tidak memiliki biaya untuk pergi ke rumah sakitnya, misalnya begitu ya. Kemudian menggunakan pendekatan tim. Nah, ini betul sekali. Jadi contohnya di salah satu rumah sakit di Jawa Barat, di RSHS, itu untuk palliative centernya memang pendekatannya tim. Jadi kalau misalnya mau menyampaikan perbaikan diagnosa misalnya ya, atau gini deh, salah satu obat kemoterapinya nih pada ibu ternyata responsif nih, sekarang hasil PET scan-nya tuh lebih baik gitu ya. Nah itu pemberian informasinya dilakukan oleh dokter, ditemani juga oleh perawat gitu ya, sehingga itu sistemnya itu dalam tim, gak masing-masing. Jadi kadang-kadang untuk memberikan berita terkait sepertinya prognosisnya memburuk, kemudian lebih misalnya kita arahkan misalnya dikembalikan ke keluarga, apakah mau di rumah atau tetap di ICU misalnya contohnya dan lain sebagainya, itu pendekatannya atau komunikasinya dilakukan bersama dengan tim tenaga kesehatan. Nah, pelayanan perawatan paliatif tidak hanya di rumah sakit dan tidak hanya di rawat inap, tapi ada di rawat jalan, ada di poli yang lebih ringan, contohnya kayak one day chemo gitu ya, udah biasa di rawat jalan tuh. Dan kemudian pasien itu bisa misalnya berangkat sendiri gitu ya kan, pasien itu tidak langsung nggak berdaya loh, tapi juga kadang masih tetap. Kalau cerita-cerita kemarin, ada nggak yang mau nyeritain? Kebetulan kemarin Nadia ikut ya ke salah satu rumah singgah di Kota Bandung, ceritain pengalamannya. Mereka nyebut rumah sakit itu bukan rumah sakit, tapi kampus gitu. Terus menurut Nadia gimana mereka? Yang penglihatan Nadia sih, mereka malah happy ya pas ke kampusnya itu. Misalnya mereka bukan menganggap rumah sakit itu sebagai rumah sakit kan, jadi pas ke sana mereka dapat banyak informasi baru, terus jadinya mereka juga senang. Jadi di rumah singgah kanker itu kan karena berkumpul tuh yang pada sedang terapi, akhirnya gimana? Saling sharing. Oh dulu saya minum ini, jadi saya mual-muntahnya menurun gitu ya. Kebayang ya? Jadi dan nanti juga akan teman-teman akan juga melakukan kunjungan ke rumah singgah, jadi akan bisa dapat pengalamannya secara langsung bahwa memang pada penyintas kanker itu bahkan kita olahraga bersama, senam bersama ya nggak, di beberapa kegiatan pengabdian yang kami lakukan juga seperti itu, sehingga dalam kondisi ini tuh justru malah jangan mengisolasi diri. Justru malah berkumpul dengan komunitas, itu malah justru memberikan kekuatan gitu ya. Tadi ya praktek bersama atau di rumah atau hospice home care juga ada. Ini untuk pasien-pasien dengan
efek samping yang mengakibatkan harus tetap di rumah gitu. Kemudian praktek bersama itu pada tim itu berjalannya di Surabaya, daerah Jawa Timur itu jadi sudah ke arah manajemen nyeri saja, selebihnya adalah banyak konseling bersama dengan keluarga. Oke, sampai di sini sebelum kuis, ada yang mau ditanyakan dulu? Mau izin bertanya? Ya. Ibu Fatimah izin bertanya, tadi kan keperawatan paliatif tuh prosesnya panjang gitu ya. Terus juga kalau tadi disebut ada front loading, jadi kita menetapkan perawatannya sejak si diagnosis ini ditetapkan. Nah berarti kan proses dan juga usaha yang diberikannya tuh panjang dan gak mudah, apalagi buat pasien yang tadi kalau udah bisa dibilang mah terdiagnosis kematiannya gitu, karena tadi penyakit yang dideritanya pun penyakit kronis. Nah, kalau gitu gimana sih kita sebagai perawat gitu ya memanajemen emosi terus juga pikiran kita, karena tadi kan yang kita hadapi meskipun pastinya nggak akan seberat itu gitu ya. Maksudnya nggak akan, karena kita menghadapi kematian, mungkin penderitaan yang dirasakannya tuh nggak akan seberat pasien ataupun keluarga, tapi yang namanya kematian buat siapapun nggak mudah gitu, apalagi kita perawat. Itu gimana sih kita memanajemennya gitu? Menarik banget pertanyaan dari Fatimah. Sebagai perawat kita di rumah sakit tuh harus dituntut, kalau terutama di perawatan paliatif ya, karena emosionalnya ya panjang gitu ya, kita berikan perawatannya tuh panjang. Gimana untuk memanage emosi? Ini kita bisa lihat dari dua sisi. Untuk dari perawat sendiri, biasanya beberapa, saya juga sudah pernah tuh kebetulan melakukan penelitian kualitatif terkait dengan bagaimana perasaan atau pengalaman perawat mendampingi atau memberikan edukasi yang khusus di rawat jalan unit onkologi, di khususnya pada penyintas kanker payudara gitu ya. Gimana sih perawat tuh? Salah satu tema yang keluar adalah itu. Merasa exhausted ketika pulang, ketika belum bisa memanage yang di rumah sakit tadi. Jadi kadang kebawa kan. Dan untuk berkomunikasi dengan pasien kadang-kadang sampai, karena konteksnya perawat Indonesia tuh Masya Allah ya, sampai mau gitu memberikan personal number ya. Dan ketika dihubungi, saya ngerasa kayak gini tuh, gimana tuh ya gitu ya. Itu jadinya tidak lagi melayani atau memberikan perawatan ke pasien pada saat jam kerja aja bahkan gitu ya. Itu salah satu burden-nya juga ya, atau tantangan yang dialami oleh perawat dalam hal ini. Gimana manage-nya? Termasuk yang tadi, pengelolaan manajemen stresnya adalah memisahkan antara jam kerja dengan ketika beliau sedang melakukan atau di luar jam kerja. Memanage-nya tuh gitu, karena kondisi yang misalnya ya, kita terus memberikan perhatian kepada pasien tapi tidak memiliki batasan profesionalis tertentu, mengakibatkan perawat lebih burn out. Outputnya burn out juga tidak kalah membahayakannya. Ya nggak? Kemungkinan untuk salah jadi lebih besar. Jadi manage emosi itu adalah dengan melakukan manajemen stres itu tadi. Membuat prioritas, kira-kira klien atau pasien yang agenda harian kita fokuskan atau agenda pada periode kontrol bulan ini fokusnya kemana gitu. Sekarang kita ke sesi kuis. Silahkan di scan dan mulai sesi kuisnya. Sebentar saya akan cek dulu di leaderboardnya ya. To start, silahkan di start. Ya, oke, semuanya sudah di akhir sesi kita di pertemuan kali ini. Dari pertemuan kedua, ada satu orang yang mau mencoba memberikan kesimpulan? Anyone?
yang kita pelajari hari ini? Oke. Boleh, silakan Fatia. Boleh Ibu Fatia izin menyatakan terkait kesimpulan dari keseluruhan terkait dengan perawatan paliatif, yang mana tadi sudah disampaikan bahwasanya paliatif itu bisa dilakukan bukan hanya kepada pasien tapi kepada keluarga juga. Kemudian juga untuk mengurangi penderitaan pasien gitu ya ketika melakukan perawatan ini pun ketika pasien sudah terdiagnosa, kita bisa langsung mulai perawatan paliatif dari situ, dari mulai terdiagnosa sampai apakah pasien sembuh atau misalnya memang meninggal dunia, kita di situ harus memaksimalkan juga bagaimana mestinya untuk melakukan perawatan paliatif. Oke, aplaus untuk Fatia. Terima kasih ya semuanya, dan ini adalah penugasan untuk pekan depan bahwa ada analisis satu artikel terpublikasi kita akan belajar tentang bagaimana sih implementasi perawatan paliatif di beberapa negara. Tadi contohnya Abdi sudah menyampaikan tuh kalau beliau membaca di penelitian untuk yang di Indonesia. Coba kita cek di beberapa negara, boleh negara maju, boleh negara berkembang, terkait dengan bagaimana implementasinya. Format penugasannya sudah ada di sini dan nanti akan dikumpulkan di tanggal 3 Agustus di spot ya. Jadi nanti bisa dimasukkan ke sana penugasannya dan juga memberi atau mendapatkan feedback juga melalui spot. Gitu. Ini ada beberapa referensi yang Ibu gunakan untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak semuanya di sesi ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Sama-sama. Demikianlah video pengajaran dari mata kuliah Keperawatan Menjelang Ajal dan Paliatif pada mahasiswa program studi sarjana Keperawatan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini dibuat sebagai salah satu dokumen dalam penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Video ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan baik dalam penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.